Good morning Indonesia yang makin mendunia. Yuk fams, kita main ke pasar dulu pagi ini. Tapi yang bikin beda dari pasar ini fams, ini dia nih. Kalau si ular besi ini lewat, mau nggak mau pedagang di sini mesti ngamanin dagangannya dulu nih fams. Kalau nggak, lewat lah itu barang. Tapi kalau keretanya udah lewat, ya lanjut lagi deh. Kayak nggak terjadi apa-apa fams. Pasar yang mulai buka dari jam 5 pagi ini memang suasananya rada spesial dari pasar biasanya. Ratusan pedagang yang menggelar lapaknya di Pasar Dupak Magersari, Kota Surabaya ini hampir nggak ada jarak dengan rel kereta yang melintasi pasar. Makanya pasar ini disebut pasar ekstrim. Kalau dihitung-hitung sih fams, pasar ini udah buka sejak setengah abad yang lalu. Kondisinya dari dulu ya tetap kayak gini. Cuma pedagangnya aja nih yang sebagian udah regenerasi. Rata-rata mereka juga udah berjualan antara 10 sampai 30 tahun di pasar ini. Sudah lama diam sini nggak ada takut. Sama setan saya ada nggak takut, apalagi lah sama kereta. Ya monyet wet-wet sini ya barak apa temor ya. Oh barak kono pancet meneng kene. Mun sepor kene ya pancet kene. Awas gitu kalau yang beli itu. Emang susah fams, kalau mereka ini udah nggak ada pilihan, akhirnya jualan di tempat yang ekstrim juga dijalanin demi kebutuhan hidup sehari-hari nih fams. Padahal sempat ada kejadian sekitar 10 tahun lalu, waktu itu ada kecelakaan kereta yang terguling sampai keluar rel. Masalahnya nih fams, ada peraturan yang menyebutkan bahwa jalur kereta harus steril dari kegiatan apapun dengan jarak minimal 6 meter di sisi kiri dan kanan. Wah, serba dilematis nih. Dibilang pelanggaran, iya juga sih. Tapi masalahnya juga menyangkut nafkah orang banyak. Semoga aja deh ya, suatu saat nanti ketemu jalan keluarnya fams. Biar sama-sama tenang deh antara pihak pedagang sama pihak pengelola kereta. Amin. Oh iya fams, kalau ngomongin soal pasar, terus belanja sayuran di pasar, sebenarnya kamu sadar nggak? Sayuran atau buah-buahan yang ada di pasar ini atau yang kita konsumsi selama ini berasal dari berbagai macam budidaya. Contohnya nih ya, ada perkebunan seluas 1 hektar di Wangunsari, Lembang, Jawa Barat. Perkebunan di sini menerapkan sistem hidroponik untuk menghasilkan sayur dan buahnya. Hidroponik ini berasal dari kata Yunani yang berarti air. Cara menanam dengan media hidroponik ini bisa dibilang yang paling banyak digunakan saat ini fams. Karena nggak butuh lahan luas dan kualitas hasilnya, wah ini juga bagus nih. Gak kalah dengan yang organik fams. Jadi kalau punya kebun hidroponik kayak gini, nggak perlu belanja di pasar lagi deh kita. Bedanya tanaman hidroponik dengan tanaman biasa yang pakai tanah, kalau hidroponik ini dia menggunakan media tanam rock wool yang dimasukkan benih sayurannya. Rock wool ini semacam serat yang terbuat dari bebatuan ya fams. Terus kalau udah disemai, didiamkan dulu nih di ruang gelap selama 1-2 hari. Tujuannya biar mempercepat pertumbuhan. Setelah 1 atau 2 hari proses penggelapan, barulah dipindahkan ke tempat yang terkena cahaya matahari langsung. Serta harus ada air nih yang selalu mengalir ke media tanamnya. Proses tumbuh dalam sistem hidroponik ini juga lebih cepat fams, karena tanaman hidroponik ini memang lebih fokus dalam menyerap energi untuk pertumbuhan tanaman. Hasil sayuran hidroponik ini juga lebih segar dan lebih besar dari sayuran organik fams. Soalnya ditanam di dalam greenhouse atau rumah kaca. Cara ini juga bisa nih menjauhkan sayuran dari serangan hama dan penyakit. Dan yang lebih keren lagi, gak ada penggunaan pestisida sama sekali fams. Keuntungan lainnya, dengan hidroponik, sayuran dan buah yang ditanam bisa lebih cepat dipanen fams. Selain sayuran, menanam buah ini juga bisa diterapkan dengan sistem hidroponik. Salah satu buah yang dikembangkan adalah melon madu ini fams. Melon madu di sini menggunakan media kokopit. Lalu tiap satu media dibantu tali untuk menahan batang yang tumbuh ke atas. Tiap satu pohon ini hanya berbuah 1 buah aja fams. Jadi nutrisi yang ada dalam si melon ini tentunya nggak terbagi. So pasti rasanya lebih lezat dong. Penasaran kan gimana rasanya melon madu hasil hidroponik? Ayo kak, kasih tahu tuh penonton ragam.
ya? Semanis Enak, siapa? Semanis ibu. Kalau lihat potongan melonnya, memang bikin ngiler ya Fems. Saya aja nggak tahan nih, pengen nyobain juga. Aduh, bikin ngiri aja nih kalian. Pagi-pagi udah makannya seger-seger. Melon madu dengan sistem hidroponik ini dapat dipanen dalam waktu kurang lebih dari 60 hari, Fems. Kalau organik kan biasanya bisa 3 bulan. Oh iya, dengan mengonsumsi melon madu, kita juga bisa dapat berbagai macam manfaat, seperti mengurangi tekanan darah, menyehatkan tulang, dan mengkontrol gula darah. Melon madu ini memang memiliki berbagai nutrisi dan senyawa yang mantul, jadi jangan ragu nih makan melon madu ya. Di sini terdapat juga pisang udang. Ini juga bikin ngiler banget, Fems. Kalau lihat pisang yang siap dipetik gini, apalagi bisa langsung disantap. Just info aja nih, Fems. Zat kalium pada pisang dapat mengatur gerakan otot untuk kesehatan jantung. Selain itu, dengan mengkonsumsi pisang setiap hari, bagus juga nih untuk mengatur tekanan darah. Intinya sih, Fems, jangan malas makan buah deh. Apalagi kalau sampai nggak doyan. Wah, rugi bandar pastinya. Sayur dan buah-buahan di sini juga banyak terdapat di pasar swalayan dan pasar-pasar di Kota Bandung. Bahkan ada beberapa hotel yang menjadikan hasil perkebunan ini sebagai bahan konsumsi untuk para tamunya. Wah, jadi intinya dengan sistem hidroponik gini, kita juga bisa ngirit dalam hal belanja sayur dan buah-buahan, Fems. Coba nih kita simak penjelasan Bu Ani. Di lapangan ya kadang-kadang mengalami masalah naik turunnya harga, fluktuatif turunnya harga. Itu kemudian apalagi sekarang BBM naik, harga pupuk naik, sementara kebutuhan orang juga ya kalau misalkan ingin beli sayuran itu juga mereka akan berpikir 2 kali, apalagi hidroponik lebih tinggi ya harganya gitu. Tapi untuk kalangan-kalangan tertentu dia akan tetap memilih hidroponik karena yaitu dia sudah tahu dia lebih renyah, lebih bersih. Oke deh Bu Ani, semoga aja ke depannya makin banyak orang yang memanfaatkan cara tanam hidroponik biar badan tetap sehat serta gak gampang panik. Panik tuh kalau uang belanja udah habis maksudnya ya. Nah, kalau yang ini, Fems, pasti gak bakalan ada yang kabur deh. Mau dagang, mau piknik, bahkan mau tiduran di sebelahnya juga bebas. Kenapa yuk? Karena yang ini replika, Fems. Hehehe. Tapi mirip banget ya sama aslinya, ya kan? Meski begitu, tetap aja salah sih kalau berjualan atau beraktivitas di sekitar rel kereta miniatur ini. Lagian mana ada sih tukang jualan yang mau gelar dagangannya di sini? Kalaupun mau jualan, pasti lebih di dekat parkiran atau dekat pintu gerbangnya. Taman miniatur kereta api ini lokasinya ada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Lebih tepatnya ada di area tempat wisata yang ngehits itu loh, Fems. Pasti tahulah kamu. Di taman yang luasnya kurang lebih 2 hektar ini terdapat berbagai jenis miniatur kereta api yang bergerak mengelilingi area taman. Bahkan gak hanya kereta aja, tapi juga dilengkapi dengan diorama-diorama yang top marko top. Seperti rel keretanya, stasiun, jembatan, dan pemandangan alamnya. Yang jelas, semuanya mirip banget dengan aslinya, Fems. Sampai bagian detailnya juga mirip, Fems. Apalagi kalau dilihat dari atas. Wah, ini mah mirip banget sama kereta yang melintasi pasar di Surabaya tadi kan? Mantul nggak tuh? Fems, ukuran miniatur kereta apinya 1:24 atau 24 kali lebih kecil dari ukuran aslinya. Tapi masih relatif besar dan masih lucu buat hiburan lah ya. Oh iya, Fems, taman miniatur kereta api ini bertemakan pemandangan jalur kereta api di sepanjang Jakarta sampai Bandung. Jadi pada dioramanya juga ada tempat-tempat ikonik di sekitar jalur Jakarta-Bandung. Kalau yang sering ke Bandung naik kereta api dari Jakarta, pasti sadar banget deh dengan kemiripannya. Walaupun cuma menyaksikan miniaturnya, Fems, tetap aja ada sensasinya tersendiri. Bisa bikin hati tenang. Apalagi buat pengguna kereta api atau yang dari zaman bocah udah akrab sama kereta api, pasti seneng banget deh. Tapi biarpun cuma miniatur, di sini juga ada peraturannya, Fems. Seperti jangan melewati pagar pembatas dan menyentuh miniaturnya.
Sama nggak boleh nih nyentuh relnya. Karena rel keretanya dialiri listrik yang tegangannya cukup tinggi, fams. Jadi boro-boro bisa gelar dagangan di pinggir rel lah, fams. Oh iya, miniatur kereta api ini juga ada masinisnya loh. Cuma masinisnya bukan mengoperasikan dari kabin kereta, melainkan dari ruang operator yang terpisah dari rangkaian gerbong. Jadi nyupir keretanya dari jarak jauh, fams. Kereta api di sini memang dikendalikan dengan remote control, fams. Jadi tetap aman dan terkendali, biar nggak terjadi tabrakan. Kecuali kalau operatornya ngantuk kali ya. Ruang kontrol ini digunakan sebagai depo kereta api, alias tempat parkir dan perawatannya. Masih dari Jawa Barat nih, fams. Sebentar deh. Jarak dari Bogor sampai ke Denpasar, Bali ini kurang lebih 1.200 km. Kalau naik pesawat terbang, emang sih kurang dari 2 jam perjalanan, tapi berat di ongkos. Terus belum lagi jajannya. Waduh. Tapi hari gini, fams, mau menikmati suasana Bali yang gak jauh dari ibu kota, wah ini bukan impian lagi nih. Nah, ini dia salah satu solusinya. Mandapa Kirana Resort, Sentul Bogor, Jawa Barat. Suguhkan pemandangan khas Pulau Dewata. Lokasinya memang nggak jauh nih dari ibu kota. Cuma sekitar 60 km aja, fams. Ya, 1 jam juga nyampe lah. Di sini, fams, sebuah gapura batu dengan nuansa ukiran Bali jadi daya tarik utamanya. Kalau udah sampai di sini, pengunjung wajib buat foto di spot ini. Keren ya, nyaris serupa dengan yang di Bali. Udah gitu, ini gak perlu nunggu lama buat antri. Latar belakang perbukitan khas Sentul Bogor gak cuma sejukkan mata, tapi juga tenangkan jiwa dan raga karena udaranya yang segar. Oh iya, memadukan nuansa Bali dengan interior modern, pengunjung juga bisa bersantap di restonya. Komplit, fams. Aneka menu Nusantara maupun internasional semua wajib dicoba. Soal rasa, jangan ditanya deh, fams. Semuanya istimewa. Buat yang suka menu tradisional, nasi campur khas Bali, nih bisa jadi pilihan nih. Sementara buat yang suka santapan segar berkuah, sop buntut spesial udah paling bener nih, fams. Kapan lagi nih, fams, bisa dapat suasana alam dan kuliner Bali tanpa harus terbang ke Bali? Yuklah, ditunggu di Sentul ya. Liburannya pasti mantul. Sekarang kita mampir ke Kota Gudeg, Yogyakarta. Kalau lagi di Jogja, fams, kamu harus cobain nih wisata seru yang satu ini. Apalagi di sini bisa kebut-kebutan dengan kendaraan off-road. Kalau udah meliuk-liuk dengan kendaraan off-road, udah pasti jadi idola banget ya, fams. Karena negeri kita punya segudang jalur off-road dengan medan yang menantang. Terutama kalau ketemu sungai atau jalur yang berair. Wah, ini pasti nih bakal bikin nagih deh, fams. Dari zaman kecil aja, kalau lihat genangan air bekas hujan, kita bukan menghindar, tapi malah sengaja ngelewatin, ya kan? Karena disitulah letak kebahagiaan yang hakiki, fams. Keseruannya ini memang gak ada duanya. Makin basah kena cipratan air, bakalan makin seneng pastinya. So, kita hajar nih medan berair yang satu ini, fams. Gas! Oh iya, fams, nama tempat wisata ini adalah Jogja Exotarium. Lokasinya ada di Kabupaten Sleman. Luas areanya kurang lebih 10 hektar. Di sini juga ada beberapa wahana permainan lainnya, serta terdapat mini zoo yang memiliki banyak koleksi hewan lucu. Misalnya, sekumpulan kelinci yang seru ini nih, fams. Serunya karena ada banyak kelinci yang dibiarkan bebas di ruang terbuka. Jadi kamu juga bisa berinteraksi dengan kelincinya kok. Bisa ngasih makan, bisa gendong, bisa foto-foto juga. Pokoknya asal jangan dibawa pulang aja ya, fams. Oh iya, fams, berinteraksi langsung dengan hewan ternyata punya banyak manfaat. Seperti menghapus rasa bosan, terus bisa juga nih lebih aktif bergerak. Otomatis bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental ya, fams. Sementara hewannya sendiri ini juga dapat memberikan kenyamanan, fams. Karena secara tidak langsung, hewan-hewan ini bakal menenangkan diri kita. Jadi, suasana hati serta emosional bakalan lebih seimbang.
Bahkan dalam ilmu psikologis ini juga diakui fams, kalau memelihara hewan dapat membantu mengatasi beberapa masalah kejiwaan seperti depresi, rasa gelisah berlebihan, sampai demensia. Tapi memang gak semua orang bisa melakukan terapi bermain hewan, terutama yang memiliki riwayat alergi terhadap bulu hewan. Bahkan juga nih yang punya rasa takut terhadap hewan. Yang ada bukan bikin tenang, tapi malah bikin lebih stres. Jadi sebaiknya jangan dipaksain deh dirinya ya kalau memiliki gejala-gejala kayak tadi fams. Selain kelinci, kambing dan kura-kura, kita juga bisa nih ngasih makan rusa. Tapi cuma bisa dari balik pagar ya. Dan ingat, gak boleh kasih makan sembarangan ke hewan yang ada di sini. Biar kesehatan hewan-hewannya ini juga tetap terjaga fams. Cukup ngasih makan yang udah disediain aja. Nah, buat yang suka dengan burung eksotis, kamu juga bisa nih berfoto dengan burung makau fams. Burung asal benua Amerika ini memang memiliki warna yang cerah dan menarik dari segi tampilannya. So, udah puas main dengan hewan di eksotarium? Oke deh, sekarang saatnya kita seru-seruan dengan beberapa wahana yang ada. Di sini terdapat flying fox yang panjangnya kurang lebih 200 meter fams. Sambil bermain, bisa juga nih sambil menikmati pemandangan dari ketinggian. Meski durasinya nggak sampai 1 menit, tapi dengan bermain flying fox, kamu juga bisa merasakan manfaatnya. Bisa menghilangkan stres dan berani melawan rasa takut kamu fams. Kalian juga bisa main ATV loh di sini. Bermain ATV ini juga bisa memacu adrenalin kita fams. Tegang-tegang gimana gitu ya. Yang penting asal enjoy aja sih, nggak usah kebut-kebutan. Dan wajib pakai perlengkapan keamanan biar ngurangin resiko ya fams. Kalau masih kurang menantang, bisa cobain wahana yang satu ini. Namanya Elvis, yaitu permainan yang berada di ketinggian. Kamu harus menyeberangi sungai melalui pijakan satu buah tali. Permainan ini konsepnya fun, seru, tapi tetap menegangkan. Selama permainan, kamu tetap memakai peralatan safety. Jadi gak usah khawatir fams. Kunci dari permainan ini adalah keberanian, rasa percaya diri, dan keseimbangan. Tali-tali yang menjadi pegangan, makin lama jaraknya makin jauh fams. Makanya harus tetap konsentrasi. Gimana nih? Seru kan kalau berlibur ke sini? Cus lah, gas langsung ke sini atau masukin buat rencana liburan kamu. Dari Jogja, kita geser lagi di Jawa Barat nih fams. Di Kabupaten Kuningan ada tempat wisata ngehits dan sempat viral. Namanya Telaga Biru Cicerem. Dikenal juga dengan sebutan Situ Cicerem atau Telaga Alami karena letaknya persis di bawah kaki Gunung Ciremai. Di sini airnya bening banget fams, udah kayak kaca. Udah gitu pepohonannya teduh pula lagi. Warna airnya ini juga punya gradasi warna antara biru dan hijau toska. Wih, cakep abis. Dijamin deh, suasana kayak gini emang cocok banget nih buat mencari ketenangan. Apalagi kalau udah mumet sama kerjaan atau urusan lainnya. Pikiran jadi fresh, terus suasana hati juga jadi lebih tenang. Nah, spot ayunan ini merupakan favorit pengunjung di telaga ini fams. Selain bisa berayun dan melayang di udara, di bawahnya juga terdapat ikan warna-warni yang lagi ngumpul. Lucu kan kalau foto-foto di sini? Udah sih kakaknya lucu, ayunannya juga lucu. Apalagi kalau ikannya ditangkap, terus kita goreng. Wah, itu lebih lucu lagi tuh. Hehehe. Bercanda fams. Meski ayunannya ada 2, tapi karena ini spot favorit, jadi siap-siap aja deh ngantri. Kalau yang datang pas lagi rame. Kalau mau yang lebih estetik lagi, ada juga nih ayunan yang berbentuk sarang burung fams. Tinggal pilih aja nih mau yang mana, karena keduanya ini memang spot favorit di telaga ini. Atau pengen suasana yang berbeda, tinggal nyewa perahu aja fams. Bisa puas deh tuh keliling telaga ini. Foto-foto di perahu lucu juga nih. Asal pinter-pinter ngambil angle-nya aja ya. Oh iya fams, kita juga boleh kok ngasih makan ke ikan-ikannya. Gak usah repot-repot bawa makanan dari rumah, karena di sini banyak yang jual makanan ikannya. Bahkan nih, kalau mau berenang sekalian, boleh juga fams. Kan nanggung kalau nggak mandi sekalian. Tapi kalau saran dari warga sekitar, berenangnya nggak usah terlalu ke tengah. Karena telaga ini memiliki kedalaman lebih dari 18 meter pada bagian tengahnya. Jadi main di pinggirnya aja ya fams.
Selain dijadikan tempat wisata, air dan telaga ini juga digunakan sebagai mata air untuk kebutuhan warga. Makanya, buat kamu yang mau datang ke Telaga Biru Cicerem, jaga selalu kebersihan ya. Kan gak enak juga nih sama warga di sini. Bahkan di semua tempat harusnya kayak gitu, fams. Seperti semboyan teman-teman kita yang hobinya naik gunung. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak kaki dan kenangan indah. Asik. Hehehe. Karena udah jam 6 pagi, jadi waktunya saya pamit dulu nih fams. Pokoknya kalau mau tahu yang serba Indonesia, nonton aja nih Ragam Indonesia. Tiap Senin sampai Jumat, jam 5.30 hanya di channel Trans 7. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah untuk kita semua ya fams. Amin. Selamat beraktivitas semua.